Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku seiman seagama, lagi-lagi berjumpa dengan saya Muhammad Suhal Al-Hitami, dan saya sampaikan sekali lagi bahwa ada ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau adalah sesungguhnya ulama, tapi ini adalah Muhammad Suhal Al-Hitami. Kata Al-Hitami di sini bukan sebutan daripada seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, akan tetapi karena kulit saya yang hitam. Saudaraku seiman seagama, sampailah kita sekarang kepada kisah singkat tentang perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau terkenal dengan kisah ketampanannya. Beliau terkenal dengan kisah menafsirkan mimpi dari seorang raja. Saudaraku seiman seagama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Dari sini kalau kita tidak sampaikan, maka saudaraku semuanya tidak akan mengetahui siapa Nabi Yusuf dan putra dari siapa Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Sejak kecil ia sudah menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Beliau menceritakan mimpinya kepada ayahnya bahwa ia melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Jadi Nabi Yusuf ini sejak kecil sudah bermimpi, mimpi bintang, matahari dan bulan. Bintang, matahari dan bulan ini bersujud kepada Yusuf alaihissalam. Dan mimpi tersebut diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada ayahnya, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub memahami bahwa Yusuf akan menjadi orang besar. Namun ia menasihati Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya yang iri. Saudaranya Nabi Yusuf ternyata iri, dengki terhadap Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf mempunyai kelebihan yang luar biasa. Saudaraku seiman seagama, Nabi Yusuf bagaimana dikhianati oleh saudaranya. Karena kecemburuannya, saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk menyingkirkan mereka. Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur dan berbohong kepada ayahnya bahwa Yusuf diterkam atau dimakan oleh serigala. Nabi Yusuf kemudian dijual sebagai budak. Yusuf ditemukan oleh kafilah yang lewat, lalu dijual di Mesir sebagai budak. Ia dibeli oleh seorang pejabat tinggi Mesir yang dikenal sebagai Al-Aziz, yang perkasa, yang kuat, mungkin orang hebat di Mesir tersebut. Yusuf tumbuh menjadi lelaki yang tampan dan bijak. Istrinya Al-Aziz tadi, orang besar yang berada di Mesir tadi yang bernama Zulaikha, mencoba menggoda Yusuf, namun ia menolak. Akhirnya Yusuf difitnah dan dipenjara. Kenapa Zulaikha ini ingin menggoda Yusuf? Karena Nabi Yusuf itu adalah manusia yang tampan. Walaupun ketampanannya Nabi Yusuf itu luar biasa, Nabi Yusuf tidak lebih tampan dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Nah, istri daripada Al-Aziz ini yang bernama Zulaikha terus menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Namun Nabi Yusuf tidak mau. Nah, disitulah oleh pembantu daripada Al-Aziz tersebut, mereka itu menjadi bahan omongan. Kata Zulaikha, kalau bahasa kita, kamu nggak tahu sih bahwa Yusuf itu benar-benar tampan. Yusuf itu benar-benar luar biasa. Nanti saya panggil. Akhirnya dipanggil. Nah, bagaimana cara Zulaikha ini memberitahukan kepada pembantu-pembantunya atau orang perempuan di sekitarnya? Disediakanlah buah-buahan, ada yang mengatakan apel atau apalah, dan satu pisau sambil mengupas. Setelah perempuan itu mulai mengupas atau mengiris buah-buah tersebut, dikeluarkanlah Nabi Yusuf dan dipanggil oleh Zulaikha. Ternyata tangan seorang perempuan tidak terasa teriris tangannya karena melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ingat, Nabi Yusuf tidak setampan yang ngomong ini. Masih lebih tampan Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu luar biasa, kira-kira begitu. Kemudian Zulaikha terus menggoda. Karena tidak mau Nabi Yusuf akhirnya difitnah. Yusuf tumbuh menjadi lelaki yang tambah dan tampan dan bijak.
Istri Al-Aziz Zulaikha mencoba menggoda Yusuf, namun dia menolak. Akhirnya Yusuf difitnah dan dipenjara. Disinilah awal mula Nabi Yusuf dipenjara oleh Al-Aziz tersebut, oleh orang yang penguasa di sana. Di penjara, Yusuf menafsirkan mimpi dua narapidana dengan tepat. Salah satunya kemudian bekerja di istana Raja Mesir. Saudaraku seiman seagama, Raja Mesir bermimpi tentang 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, dan 7 bulir hijau serta 7 bulir kering. Yusuf menafsirkan bahwa akan ada 7 tahun masa subur diikuti 7 tahun masa paceklik. Karena kebijaksanaannya, Yusuf dibebaskan dan diangkat menjadi pejabat tinggi yang mengelola logistik pangan di Mesir sana. Saudaraku seiman seagama, bertemu kembali dengan keluarga. Setelah Nabi Yusuf dibuang ke sumur, kemudian ditemukan oleh kafilah, seorang rombongan diambil Yusuf ini, kemudian dijual dan menjadi orang hebat. Di situ Nabi Yusuf berpisah lama bertahun-tahun dengan ayahnya yang bernama Yakub. Saat masa paceklik, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan. Mereka tidak mengenali Yusuf pada awalnya. Setelah beberapa peristiwa, Yusuf mengungkapkan jati dirinya dan memaafkan saudara-saudaranya. Ia mengundang ayahnya Nabi Yakub alaihissalam dan seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Inilah saat mimpinya di masa kecil menjadi kenyataan. Keluarganya bersujud sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Mimpinya Nabi Yusuf menjadi kenyataan, dan tafsirnya ayahnya yang bernama Yakub bahwa Yusuf akan menjadi orang besar itu menjadi kenyataan. Pelajaran dari kisah ini, kesabaran menghadapi ujian akan berbuah manis. Kejujuran dan ketakwaan akan mengangkat derajat seseorang. Memaafkan adalah sifat yang mulia, bahkan kepada orang yang pernah berbuat buruk kepada kita. Inilah pelajaran yang harus kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun Yusuf dijahati oleh saudaranya, bahkan mungkin dijahati orang lain, Nabi Yusuf tetap bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Yusuf tidak tergoda oleh seorang perempuan yang bernama Zulaikha. Luar biasa. Mungkin itu saja sekilas atau sekelumit kisah tentang Nabi Yusuf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.